Bayangin apa jadinya kalau kalian punya asisten yang aduhai abis dan diam-diam suka juga ke kalian. Pastinya enak ya. Kayak film yang bakal kita bahas kali ini, yang judulnya Obsessed, yang dirilis pada tahun 2009. Dan percaya nggak percaya, film ini akan diperankan oleh salah satu penyanyi terkenal Amerika, yaitu Beyonce. Keren ya? Adegan yang ada di film ini pun bisa dijamin bakal bikin kita gregetan terus. Film ini secara singkat akan menceritakan kisah seorang pria yang terus-menerus digangguin sama cewek cantik dan psikopat yang ngajakin doi buat enak-enak. Jadi pengen. Oke deh, tanpa lama-lama langsung aja kita bahas filmnya. Kisah akan diawali dengan memperlihatkan sepasang keluarga bahagia yang nantinya akan menjadi fokus dalam film ini. Di sini ada Derek dan Sharon. Dan diceritakan bahwa mereka ini baru pindah rumah untuk memulai kisah bahagia mereka. Pas baru masuk, mereka ini langsung bermesraan. Padahal baru mulai nih film. Dan singkat cerita, akhirnya Derek pun berangkat ke kantor. Setibanya di kantor, Derek bertemu dengan seorang cewek aduhai yang bernama Lisa. Yang mana Lisa ini ternyata merupakan pegawai baru di kantornya Derek. Dan di lift ini adegan sinetron FTV pun terjadi. Hehehe. Dan ketika Derek sedang melakukan rapat, mereka ini diberi bonus dengan pemandangan aduhai dari Lisa. Dan singkat cerita, Derek pun pulang dan kembali bermesraan dengan Sharon. Dan esok harinya Derek kembali bekerja. Dan secara mengejutkan, Lisa ini ternyata bekerja sebagai asistennya Derek. Di sini Lisa sedikit berbincang dan membahas rencana sebuah pesta kantor yang akan dilakukan beberapa hari lagi. Selain itu, Lisa pun ternyata udah tahu hal-hal yang Derek sukai. Menarik ya. Dan setelah bekerja, Derek pun akhirnya pulang dan kembali ke pelukan Sharon. Esok harinya Derek kembali bekerja. Dan di sini ia dikejutkan dengan Lisa yang lagi ngeluarin jurus rahasia cewek, alias menangis. Di sini Lisa ternyata lagi galauin mantan pacarnya, yang sebenarnya kita ini nggak tahu siapa mantannya. Akhirnya di sini Derek menghibur Lisa, dan dia ngomong kalau aja Derek ini belum nikah, pasti Lisa udah dipacarin. Yang mana kalimat ini bakalan menjadi bumerang buat Derek nantinya. Dan singkat cerita, pesta kantor pun berlangsung. Tapi sebelum berpesta, Derek menyempatkan waktu untuk makan dulu. Dan ternyata di sini udah ada Lisa dengan baju yang mengundang. Mengundang apa? Nggak tahu. Di sini juga Lisa terlihat sangat-sangat tertarik sama Derek. Dan singkat cerita, pesta pun berlangsung. Di pesta ini Lisa nggak henti-hentinya terus ngeliatin Derek yang udah agak sedikit teler. Dan mereka akhirnya joget bareng. Setelah bersenang-senang, Derek pun pergi ke toilet. Tapi tiba-tiba dia diikutin sama Lisa. Di sini Lisa berusaha untuk ngajak Derek buat cocok tanam. Tapi untungnya Derek yang masih punya iman pun akhirnya menolak ajakan Lisa ini dan segera pergi dari sana. Esok harinya Derek kembali bekerja. Dan anehnya, pas di kantor Lisa ini terlihat begitu normal. Seakan semalam gak ada apa-apa. Aneh ya. Dan singkat cerita, Derek pun pulang. Tapi pas baru aja masuk mobil, Derek ini dikejutkan dengan kedatangan Lisa. Di sini Lisa berusaha untuk minta maaf tentang semalam. Dan Derek pun akhirnya memaafkan Lisa. Tapi pas udah dimaafin, Lisa kembali ngajak Derek untuk cocok tanam. Tapi Derek akhirnya nolak dan nyuruh Lisa untuk keluar dari mobilnya. Singkat cerita, Derek akhirnya pulang. Dan esok harinya, Derek yang hidupnya nggak tenang pun berniat untuk ngelaporin Lisa. Tapi sebelum Derek ini ngomong, si HRD udah bilang kalau Lisa ini udah berhenti kerja di kantor itu. Derek yang tahu hal ini pun dalam sekejap langsung bahagia. Dan hari-hari pun dilalui Derek dengan kebahagiaan, karena akhirnya nggak ada lagi yang gangguin dia. Singkat cerita, kita diliatin Derek dan Lisa yang baru pulang. Dan di sini Derek melihat sebuah email masuk di laptopnya. Dan ketika dibuka, betapa terkejutnya Derek ini bahwa email tersebut merupakan sebuah teror dari Lisa. Bahkan ketika Derek bekerja pun ia terus mendapat teror dari Lisa ini. Singkat cerita, akhirnya Derek pergi ke sebuah hotel bersama teman-teman kantornya. Dan pas lagi ngobrol, Derek ini tiba-tiba dapet telepon dari Sharon. Dan ketika mereka teleponan, Derek dikejutkan dengan kedatangan seorang cewek misterius. Yang tidak lain dan tidak bukan adalah Lisa. Di sini Lisa yang aduhai ini kembali menggoda Derek. Dan ketika lengah, Lisa memasukkan sebuah obat ke minumannya Derek. Dan benar saja,
Ketika Derek hendak balik ke kamarnya, ternyata ia ini lagi dalam keadaan teler. Dan pas udah nyampe kamarnya, Derek tiba-tiba didatangi oleh Lisa. Dan di sini Lisa langsung tancap gas. Derek yang lagi dalam keadaan mabuk pun gak bisa apa-apa. Dan mereka akhirnya cocok tanam. Esok harinya Derek yang baru bangun ini segera bergegas untuk melaksanakan rapat. Tapi pas lagi rapat ini lagi dan lagi Derek diganggu oleh Lisa. Dan di sini Derek yang udah mulai kesal pun mulai main kasar sama Lisa. Di sini Derek bilang bahwa tidak ada hubungan apa-apa di antara mereka. Tapi di sisi lain Lisa menganggap bahwa mereka ini udah berpacaran. Dan Lisa minta Derek untuk segera bercerai dengan Sharon. Udah gila nih orang. Singkat cerita, Derek akhirnya kembali melaksanakan rapat. Dan setelah rapat selesai, ia pun segera balik ke kamarnya. Namun betapa terkejutnya Derek ini ketika ia melihat Lisa yang udah tertidur tanpa baju di kamarnya. Dan setelah dicek, ternyata Lisa ini udah sekarat, alias dia mencoba untuk bunuh diri dengan meminum obat-obatan. Lisa akhirnya dibawa ke rumah sakit. Di tempat lain, Sharon yang khawatir karena tidak mendapat sama sekali kabar ini akhirnya menelpon rekan kerjanya Derek. Dan di sini Sharon mendapat info bahwa Derek ini lagi berada di rumah sakit. Dan akhirnya Sharon nyusulin suaminya ini ke rumah sakit. Sesampainya di sana, Sharon dan Derek ini tiba-tiba didatangi oleh seorang detektif. Di sana detektif bilang bahwa kenapa bisa Lisa tertidur tanpa busana di kamarnya Derek. Sharon yang mendengar hal ini pun langsung shock. Karena Sharon ini mengira bahwa Derek telah berselingkuh darinya. Dan detektif menduga bahwa Derek ini telah menjalin hubungan gelap dengan Lisa. Akhirnya di sini drama antara Derek dan Sharon pun terjadi. Sementara itu Derek terus berusaha meyakinkan Sharon dan si detektif bahwa tidak ada hubungan apa-apa di antara mereka. Dan ia sebenarnya dijebak oleh Lisa. Tapi sayangnya gak ada satupun yang percaya sama Derek ini. Dan esok harinya Lisa akhirnya terbangun. Dan Lisa langsung menanyakan keberadaan Derek. Namun di sini si detektif bilang bahwa Derek ini udah gak akan lagi berhubungan dengan Lisa. Tapi anehnya di sini ada seseorang yang mengirimkan Lisa ini bunga. Dan di bunga tersebut tertuliskan nama Derek, yang mana ini akhirnya membuat si detektif makin percaya bahwa terdapat hubungan gelap di antara mereka. Padahal si Derek ini gak ngirim bunga sama sekali. Emang pinter ya Lisa ini. Dan singkat cerita, scene pun berpindah, memperlihatkan Derek dan Sharon yang mulai hidup berpisah. Di sini Derek hampir setiap harinya mampir ke rumah hanya untuk menjemput anaknya. Emang ya, masalah perselingkuhan ini bisa ngerusak semuanya. Namun untungnya Sharon ini perlahan bisa luluh kembali setelah melihat sikap Derek yang begitu tulus kepadanya. Dan singkat cerita, Derek pun akhirnya ngajakin Sharon buat makan malam, hitung-hitung sebagai permintaan maaf. Dan akhirnya mereka pun dinner bersama. Di sini begitu terlihat Derek dan Sharon yang masih saling sayang. Dan sepanjang percakapan ini Derek begitu meminta maaf ke Sharon. Dan Derek meyakinkan bahwa tidak ada hubungan apa-apa di antara Derek dan Lisa ini. Setelah selesai makan, akhirnya Sharon memberikan Derek sebuah hadiah. Dan hadiah tersebut adalah kunci rumah. Ini berarti sekarang Derek udah boleh balik lagi ke rumah tersebut. Namun di tempat lain, ternyata rumah Sharon ini tiba-tiba didatangi oleh Lisa. Dan di sini Lisa akhirnya mampu mengecoh pengasuh di sana dan bergegas menuju ke kamar atas, yang tidak lain dan tidak bukan itu kamar anaknya Sharon. Berpindah kembali ke Derek dan Sharon, setelah beres makan mereka akhirnya bergegas untuk pulang. Dan ketika baru datang, mereka ini dikejutkan dengan hilangnya anak mereka. Dan seketika mereka pun langsung panik. Di sini Derek yang sadar bahwa hal tersebut merupakan ulahnya Lisa langsung bergegas untuk mengejarnya. Namun sebelum berangkat, Derek ini kembali dikejutkan karena ternyata anaknya ini ada di bangku belakang mobilnya. Dan ketika balik ke kamarnya, Sharon sangatlah kesal karena fotonya ini udah dirobek sama Lisa, yang artinya ini menandakan perang di antara mereka. Esok harinya Derek kembali berangkat ke kantor. Ini berarti sekarang Sharon berada sendirian di rumah. Dan gak lama setelah Derek ke kantor, Sharon pun akhirnya pergi keluar. Namun sayangnya di sini Sharon lupa untuk mengaktifkan alarm rumahnya, yang akhirnya menyebabkan Sharon harus balik lagi ke rumahnya untuk mengaktifkan alarm tersebut. Namun di sisi lain, rumah Sharon ini ternyata udah dibobol sama Lisa, yang diam-diam masuk lewat jendela.
Dan di sini Lisa mulai masuk ke kamarnya Derek dan mulai nebar-nebar bunga, biar romantis. Di sisi lain ternyata Sharon udah nyampe. Dan Sharon yang mendengar kegaduhan di kamar Derek pun akhirnya segera menuju ke kamar tersebut. Dan ketika dibuka, betapa terkejutnya Sharon karena ternyata udah ada Lisa yang lagi tiduran di kamarnya Derek. Dan akhirnya di sini terjadi pertarungan menegangkan di antara mereka berdua. Istri yang setia melawan wanita penggoda. Kita tonton ya. Setelah bertarung dengan sangat sengit, akhirnya Sharon pun menang. Dan Lisa akhirnya meninggal akibat terjatuh dari lantai atas. Dan seperti film-film pada umumnya, setelah selesai bertarung, polisi pun datang dengan sangat tepat waktu. Dan film pun tamat.